Baik, kali ini kita akan melihat ya dari data kerapatan klimatologis petir ya yang kita peroleh dari satelit dalam rentang waktu tahun 1995 hingga 2013, berapa tahun ini ya. Jadi data yang panjang kemudian kita rata-ratakan, dari situ kita dapat melihat kerapatan petir secara klimatologis ya. Jadi klimatologis ini digunakan untuk melihat keadaan normal ya. Jadi dari rata-rata itu kita indikasikan ya, kondisi normal kerapatan petir itu bisa kita lihat ya di benua maritim Indonesia ini ya, di mana-mana saja ya. Jadi spot of lightning hazard atau bahaya lightning ya, spot dari bahaya lightning di benua maritim Indonesia ya. Jadi yang pertama itu ya ini data klimatologis ya. Jadi data rata-rata dalam durasi waktu yang panjang tahun 95 hingga 2013 eh, kita bikin klimatologisnya, kita rata-ratakan ya. Dari situ kita bisa melihat keadaan normal kerapatan petir di benua maritim Indonesia. Data ini sekali lagi ingat kita peroleh dari satelit ya. Satelit itu menangkap sinar. Sinar itu mereka asumsikan sebagai petir atau kilatan ya. Jadi dari ruang angkasa satelit itu mengorbit di sana ya, di orbit bumi. Kemudian mereka merekam data sinar ya lewat sensor optik ya, imaging tadi ya, optik ya. Kemudian ada sinar di permukaan bumi dan mereka asumsikan bahwa sinar itu adalah kilatan gitu ya. Itulah mengapa data satelit untuk kerapatan petir ini satuannya menjadi flash. Flash itu artinya kilat per kilometer persegi per tahun ya. Jadi untuk spot bahaya lightning di benua maritim itu di mana-mana saja. Yang pertama tentu saja ya di Sumatera ya, Selat Malaka ya. Itu memiliki bahaya ya, petir ya. Wilayah Sumatera itu katakanlah di pantai timur Aceh ya, Sumatera Timur, kemudian juga wilayah pantai barat hingga ya pantai barat Sumatera ini ya, hingga ke selatan, ke Tenggara, kemudian juga wilayah Sumatera Selatan hingga ke Lampung itu memiliki kerapatan petir. Walaupun dalam kategori sedang ya, di sini kerapatannya yang tinggi itu 50 ya, seperti di Selat Malaka itu ya, kemudian ini juga di Singapura ya, di Tenggara Semenanjung Malaya ini ya, Singapura ya, Selat Malaka, termasuk juga pantai timur Aceh ini memiliki kerapatan ya 50 kilatan per kilometer persegi per tahun ya. Kemudian kita turun ke selatan di Pulau Jawa, Jabodetabek ya. Kemudian di tengah Pulau Jawa ini nomor 2 memiliki kerapatan yang juga cukup tinggi ya. Kemudian ada juga kerapatan sedang yang berwarna biru muda ini. Kerapatan tinggi ya nilainya itu 50 kilatan per kilometer persegi per tahun. Sementara untuk yang biru muda, biru terang ya maksudnya, biru terang itu bernilai 20 hingga 25 kilatan per kilometer persegi per tahun ya. Demikian juga untuk wilayah Sumatera sebelumnya tadi. Untuk yang biru terang ya itu kerapatannya berkisar antara 20 hingga 25 kilometer 20 hingga 25 kilatan per kilometer persegi per tahun begitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada di tengah Sulawesi ya, tengah Pulau Sulawesi. Ini ada kerapatannya itu berkisar 20 hingga 25 kilatan per kilometer persegi per tahun. Kemudian juga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan di utara Pulau Kalimantan ini dalam wilayah Malaysia ya, Sabah Sarawak, itu juga memiliki kerapatan yang bisa kita kategorikan dalam kerapatan sedang gitu ya. Jadi kategori sedang ya, kisaran nilainya itu 20 hingga 25 kilatan per kilometer persegi per tahun. Ingat kenapa satuannya itu kilatan? Karena ini data satelit. Satelit itu menangkap sinar dari ruang angkasa yang mereka asumsikan bahwa sinar itu adalah
petir, ya, kilat. Ya. Kemudian di Pulau Papua ini kategori rendah, ya. Ada juga yang sedang, ini di Papua Nugini tapi ya, yang berwarna biru terang, ya. Biru pekat itu kategori rendah, ya. Itu kisarannya 5, kurang lebih 5 kilatan per kilometer persegi per tahun. Itu hampir di seluruh Pulau Papua, ya. Sementara untuk wilayah lain di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat itu kategori rendah, ya. Jadi kerapatan di sana itu rendah. Kisarannya 5 sampai 10 kilatan per kilometer persegi per tahun, begitu ya. Jadi ini ya, spot of lightning hazard ya, over MC atau benua maritim Indonesia. Yang pertama itu tentu saja di Selat Malaka, ya. Kemudian pesisir barat Semenanjung Malaya, ya, tenggara Semenanjung Malaya di Singapura, kemudian juga di pantai timur Aceh itu terindikasi adanya kerapatan petir di sana, ya, lewat data klimatologis petir ini. Kemudian di Sumatera Timur, ya, provinsi Sumatera, tapi bahagian timurnya, ya. Kemudian di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, kemudian ke wilayah barat, pantai barat Sumatera itu hingga ke Lampung, kemudian Jabodetabek, ya, di tengah Pulau Jawa, kemudian di tengah Pulau Sulawesi, di selatan Pulau Kalimantan, di barat Pulau Kalimantan, di di utara Pulau Kalimantan, ya, yang masuk dalam wilayah Sabah dan Sarawak, ya, itu memiliki kerapatan petir dalam kategori sedang, ya. Tapi yang tinggi itu tetap saja terjadi di wilayah barat Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera, kemudian di selatan ada di Pulau Jawa, ya, Jabodetabek, itu juga memiliki kerapatan petir yang cukup tinggi, ya, 50 kilatan per kilometer persegi per tahun. Jadi tujuan penelitian ini telah terjawab, ya, untuk memetakan secara klimatologis apakah secara musiman tadi, kemudian juga secara keseluruhan kita bisa mengetahui, ya, di sepanjang waktu, ya, dalam setiap tahunnya, ya, bahwa bahaya petir itu, ya, terlihat atau tampak, ya, di wilayah barat Sumatera, ya, di Pulau Sumatera, di Selat Malaka, begitu ya. Kemudian kedua di Pulau Jawa, ya, di tengah Pulau Jawa, kemudian di Jabodetabek itu juga memiliki kerawanan akan bencana, akan bahaya petir ini, ya, bukan bencana. Kalau bencana disaster, ya, tapi hazard ini lebih ke bahaya, begitu. Jadi bahaya akan petir itu, ya, yang pertama itu dominan di barat wilayah Indonesia, seperti yang telah saya tunjukkan dalam video sebelumnya. Ada studi yang telah membuktikan bahwa memang wilayah barat Indonesia ini, Pulau Sumatera, ya, itu dominan terjadi petir di sana. Karena apa? Karena aktivitas thunderstorm, ya, kejadian badai petir juga cukup dominan di wilayah barat Indonesia, ya. Dari thunderstorm kemudian muncul petir, begitu ya. Jadi yang pertama itu kita lihat di sini, ya, itu ini kita zoom, ya, untuk setiap wilayah, ya. Jadi kita perhatikan di sini, ya, di pantai timur Aceh, ya, itu Langsa, ya, hingga ke Langkat, ya. Kemudian Sumatera Timur, ya, sepanjang Sumatera Timur, kemudian Sumatera Selatan ini, ya, Provinsi Riau, Sumatera Selatan, ya, Palembang, kemudian Sumatera Timur ini Kisaran, Asahan, Batubara, ya. Kemudian Selat Malaka, ya, pesisir barat Semenanjung Malaya, ini di Singapura, ya, Batam, begitu. Itu memiliki kerapatan, memiliki jumlah, ya, di sini satuannya flash, memiliki jumlah kilatan yang sangat besar, ya. Itu jumlahnya itu, ya, dalam rentang waktu tahun 1998 hingga 2013 itu memiliki jumlah kilatan, ya, dalam rentang waktu berikut, ya, dalam periode tahun ini 98 hingga 2013 itu jumlahnya di Selat Malaka itu mencapai 2000 kilatan. Nah, dalam rentang periode
tahun 98 hingga 2013. Itu jumlah kilatannya itu 2000 ya, di Selat Malaka. Jadi cukup tinggi sekali angkanya ya. Jumlah kilatannya itu dalam rentang waktu berapa tahun itu, dari tahun 98 hingga 2013 di Selat Malaka ya, jumlah kilatan yang terlihat atau yang tampak dari ruang angkasa lewat satelit ya, lewat citra satelit, itu jumlahnya itu mencapai angka 2000 kilatan ya, sepanjang tahun 98 hingga 2013. Wilayah lain ya, di pantai timur Aceh ya, hingga Langkat, yaitu juga memiliki nilai yang sangat tinggi ya, mencapai 2000 ya. Kemudian wilayah lainnya di Sumatera Timur itu, Provinsi Riau hingga ke Sumatera Selatan ya, itu mencapai angka, ini ada yang merah ya, 1800 kilatan ya. Kemudian yang kuning itu 1400, 1200, 1000 yang biru terang ya, 1000 kilatan dalam rentang periode tahun 98 hingga 2013. Jadi jumlahnya itu memang kilatannya itu cukup besar ya, mencapai angka ribuan kilatan. Kemudian ini di Batam juga ya, di Batam ini, Singapura ya, Batam itu memiliki angka kilatan yang juga besar ya, 2000 kilatan ya, dalam rentang waktu dari tahun 98 hingga 2013. Jadi ingat, studi telah membuktikan ya bahwa petir ini ya dominan terjadi di wilayah barat Indonesia. Di manakah wilayah barat di Indonesia yang dominan terjadinya petir, yaitu di Pulau Sumatera begitu ya. Pulau Sumatera, Semenanjung Malaya ya. Kemudian di Selat Malaka itu setelah dihitung ya dalam periode belasan tahun ya, dari tahun 98 hingga 2013 itu ada sekitar berapa tahun? 10, 11, 12. Kira-kira 13 tahun ya. 13 tahun atau 15 tahun itu, 14 tahun lah kurang lebih. Itu seperti di Selat Malaka itu mencapai angka 2000 kilatan ya. Sementara di Langkat ya, Langkat, kemudian di Sumatera Timur, Provinsi Riau, Sumatera Selatan itu mencapai angka di atas 1000 ya, di atas 1000 kilatan selama kurang lebih 14 tahun begitu ya. Ini menjadi wilayah yang paling dominan terjadinya petir di Indonesia. Nomor satu itu di Pulau Sumatera. Ya. Kemudian kalau kita lihat tren anomali ya dari klimatologi petir, ya, jadi tren tahunan ya dari anomali petir di Selat Malaka, ini khusus di Selat Malaka aja, dalam rentang waktu 14 tahun dari tahun 1998 hingga 2013 dalam satuan flash ya. Jadi itu rata-rata flashnya itu ya, kalau tadi di Selat Malaka itu kan tercatat 2000 kilatan gitu ya. Kalau ini lebih spesifik lagi, rata-rata kilatannya itu di Selat Malaka saja itu mencapai 2315 kilatan ya. Jadi kalau kita lihat tren tahunan anomalinya ya, ini ada yang tinggi ya pada tahun 2002, 2003 ya. Kemudian ada lagi yang tinggi di tahun 2009. Ini boleh jadi ya peningkatan aktivitas petir di Selat Malaka pada tahun 2002, 2003 ya. Kemudian 2009 itu terkait dengan kemunculan El Nino. Ya, jadi El Nino ini juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan aktivitas petir di Selat Malaka, gitu ya. Jadi equatorial type climate, jadi Selat Malaka itu kategori iklimnya atau tipe iklimnya itu adalah ekuatorial. Jadi ekuatorial itu antara musim hujan dengan musim kemarau tidak tampak nyata. Jadi karena kita berada di wilayah Sumatera, di mana dilintasi oleh matahari, ya, wilayah ekuator tersebut.
itu kita kondisinya itu basah di sepanjang tahun. Itulah mengapa untuk tipe iklim ekuatorial, yaitu antara musim hujan dengan musim kemarau itu tidak tampak nyata, betul. Jadi sepanjang tahun basah. Nah, di sini kalau kita lihat adanya peningkatan aktivitas petir pada tahun 2002, kemudian tahun 2009, boleh jadi itu dipengaruhi oleh kemunculan El Nino. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya trennya itu naik ya sepanjang tahun. Jadi ini juga menjadi warning ya bahwa kedepannya ya dengan adanya perubahan iklim dampaknya itu salah satunya adalah peningkatan aktivitas petir di Selat Malaka. Kalau rata-ratanya itu ya yang tercatat dari tahun 98 hingga 2014 jumlah kilatannya atau petirnya itu adalah sebesar 2.315. Boleh jadi ya karena trennya ini terus naik, trennya terus naik ya, trennya naik, naik terus. Boleh jadi ya dengan kemunculan El Nino yang akan lebih sering ke depannya karena dampak dari perubahan iklim, boleh jadi aktivitas petir di Selat Malaka ini semakin meningkat dan ini menjadi warning ya bagi nelayan termasuk juga nelayan di Aceh bahwa kita harus hati-hati dengan bencana dari atau dampak dari thunderstorm atau badai petir yang terjadi di Selat Malaka. Selain hujan lebat yang ditimbulkan angin yang kencang yang mengakibatkan gelombang tinggi di lautan, nelayan juga harus berhati-hati dengan potensi sambaran petir di Selat Malaka ketika melaut, gitu ya. Nah, yang kedua ya, tadi yang dominan itu kan di Pulau Sumatera ya, wilayah barat dominan di Pulau Sumatera, kemudian di sini Jabodetabek ya, Jabodetabek termasuk Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi itu memiliki jumlah kilatan yang direpresentasikan sebagai petir dengan jumlah besar juga ya 2000 mencapai angka 2000 kilatan ya selama kurang lebih 14 tahun ya. Jadi Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi ya. Itu aktivitas petirnya juga tinggi di sana ya. Jadi dalam video sebelumnya kita lihat ya untuk kasus thunderstorm di Jakarta itu kan sering terjadi dan dari situ juga timbul petir ya. Kemudian ini tren tahunan dari anomali petir di Jabodetabek, Greater Jakarta Areas Jabodetabek ya, selama kurang lebih 14 tahun. Kalau kita lihat trennya juga naik. Kemudian pada peristiwa El Nino, tahun-tahun El Nino ya, di sini tahun 2002, 2003 ya. Kemudian ini ada 2010 ya. Ada potensi bahwa dengan kemunculan El Nino ya, aktivitas petir itu juga semakin meningkat. Nah, ini makanya ditandai ya, ditandai dengan kotak berwarna merah. Kalau kita lihat anomalinya itu ya, katakanlah pada tahun 2010 itu mencapai angka 126 dari rata-rata kilatan ya sebanyak 305 yang tercatat selama kurang lebih 14 tahun ya. Jadi angka 126 yang terjadi pada tahun El Nino ini ya, El Nino 126 anomali yang tercatat. Ini hampir mendekati angka rata-rata dari petir selama kurang lebih 14 tahun. Jadi rata-rata petir yang terjadi di Jabodetabek ya itu sebanyak 305, sementara pada tahun El Nino petir untuk satu tahun itu saja ya telah tercatat ya anomalinya itu sebanyak 126 ya. Nah, ini menandakan bahwa hampir setengah dari rata-rata kilatan atau petir yang terjadi di Jabodetabek itu terjadi pada musim El Nino. Jadi kalau ada dampak perubahan iklim yang dikhawatirkan bahwa El Nino ini frekuensinya akan semakin sering terjadi, boleh jadi ke depannya ya akan ada peningkatan aktivitas petir. Ingat saja
Kalau misalnya rata-rata 305, sementara ketika terjadi tahun El Nino pada tahun 2010, angkanya itu mencapai 126, berarti setengahnya. Bayangkan kalau misalnya terjadi El Nino, ya ini El Nino juga nih tahun 2015, itu terjadi El Nino, kita anomalinya itu mencapai angka 122 pada tahun 2015 kan. Nah ini pada tahun 2015, 2014, 2015 itu kan tahun El Nino, itu angkanya rata-ratanya anomalinya itu mencapai 122 ya. Anomalia mencapai 122, artinya itu hampir setengah dari rata-rata petir yang terjadi dalam waktu 14 tahun. Jadi setiap ada El Nino itu anomalinya atau aktivitas petir itu semakin meningkat. Terlihat dari nilai anomalinya yang menyentuh setengah dari rata-rata kilatan atau dari rata-rata petir tersebut. Jadi ini ke depan akan kita khawatirkan ya, kalau El Nino itu akan sering terjadi, maka boleh jadi akan ada peningkatan aktivitas petir di Jabodetabek ya, begitu. Demikian juga dengan Selat Malaka tadi, jika ada peningkatan atau sering munculnya El Nino, ya peristiwa El Nino tadi, maka akan dikhawatirkan akan ada peningkatan aktivitas petir di tahun-tahun El Nino. Nah ini ya untuk wilayah di tengah ya, maaf bukan Kalimantan, Sulawesi Tengah ya, itu di Sulawesi Tengah mencapai angka 1.200 kilatan ya selama kurang lebih 14 tahun. Itu masih lebih rendah dibandingkan dengan Jabodetabek tadi yang mencapai angka 2.000, dan juga Pulau Sumatera yang mencapai angka 2.000 kilatan selama kurang lebih 14 tahun gitu ya. Jadi ini juga kita lihat trennya naik ya, dan di sini pada tahun-tahun El Nino kalau kita perhatikan justru aktivitas petirnya itu tidak tinggi atau rendah begitu ya. Tapi ada faktor lain yang mengakibatkan aktivitas petir di Sulawesi Tengah ini menjadi tinggi begitu ya. Nah ini masih terus diteliti. Kalau kita lihat di sini kotak merah, justru pada tahun-tahun El Nino itu aktivitas petirnya tidak tinggi. Namun aktivitas petir tinggi, katakanlah itu nilai anomalinya mencapai 177, 184 ya tahun 2014, kemudian tahun 2006 ini. Kalau tahun 2014 itu 15 ya, tahun 2014 2015 itu akibat El Nino ya. Boleh jadi di sini tahun 2014 ya, aktivitas El Nino ini ya berdampak terhadap peningkatan petir di Sulawesi Tengah ya. Bayangkan saja pada tahun El Nino tahun 2014 contohnya itu angkanya mencapai anomali 184 ya, dari rata-ratanya itu 690 kilatan atau petir selama kurang lebih 14 tahun ya. Nah, ini masih terus diteliti peningkatan aktivitas petir untuk setiap tahunnya. Oh, tapi kalau kita lihat trennya ya, trennya itu naik ya. Nah, dikhawatirkan ke depan akan terjadi perubahan iklim ya. Suhu laut makin memanas ya. Kalau suhu laut semakin memanas kan berarti aktivitas petir ya dikhawatirkan akan meningkat. Kenapa? Suhu laut yang panas, maka akan terjadi penguapan secara besar-besaran ya. Penguapan, kemudian udara naik ke atas ya, udara lembab tadi yang mengandung uap air naik ke atas dalam jumlah yang besar ya, menjadi jenuh, kemudian mengembun ya, membentuk awan. Jadi hampir seluruh wilayah Indonesia ya, karena kita dikelilingi oleh lautan ya, jadi lautan tersebut memanas, terjadi laju penguapan besar-besaran, udara lembab tadi yang naik yang mengandung uap air kemudian menjadi jenuh membentuk awan ya, boleh jadi ke depannya karena lautan kita menjadi panas ya, Indonesia dikelilingi oleh lautan, itu mengakibatkan hampir seluruh wilayah di Indonesia itu tertutupi oleh awan konvektif atau awan-awan cumulonimbus yang berdampak ya
menimbulkan badai, petir, ya, kemudian juga hujan es, ya, angin kencang di permukaan yang mengakibatkan timbulnya gelombang tinggi sehingga menyulitkan nelayan untuk pergi melaut menangkap ikan. Nah, ini ya, ini yang dikhawatirkan ke depannya. Nah, ini untuk yang jumlah kilatan ya atau petir di Pulau Kalimantan. Kalau kita lihat itu dominan terjadi di utara Pulau Kalimantan. Kenapa dominan di sana? Karena di utara Pulau Kalimantan itu kan terdiri dari pegunungan. Ingat pelajaran kita terkait dengan orographic thunderstorm. Jadi badai petir yang timbul karena faktor hadirnya pegunungan gitu. Jadi kalau kita lihat ini kan di Sabah Sarawak ya itu di depannya laut ya Laut Cina Selatan, kemudian di belakangnya ada pegunungan-pegunungan tinggi. Jadi di sini terjadi orographic thunderstorm atau badai petir yang diakibatkan oleh pegunungan. Jadi massa udara itu yang datang dari laut ya. Udara lembab mengandung banyak uap air ya datang dari lautan lepas Laut Cina Selatan dalam hal ini, kemudian dia terdesak naik di lereng pegunungan menjadi jenuh dengan cepat ya, kemudian membentuk awan kumulus, kemudian bergabung membentuk awan cumulonimbus yang tinggi dan di sana terjadi badai petir. Itulah mengapa wilayah utara Pulau Kalimantan di Sarawak dan Sabah itu dominan terjadi petir di sana dengan angka ya selama kurang lebih 14 tahun mencapai 1.200 kilatan gitu ya. Nah, tadi terkait dengan efisiensi deteksi ya kita bandingkan antara data dari satelit dengan data untuk wilayah Bogor saja. Jadi kita crop lagi ya, data satelit itu khusus untuk wilayah Bogor. Kemudian kita bandingkan dengan data yang kita peroleh di permukaan lewat stasiun BMKG ya, yang telah menginstall atau telah memasang instrumen untuk mengukur sambaran petir ya, yang dinamakan dengan Boltec. Jadi kita hitung efisiensi deteksinya, kemudian kita peroleh ya. Jadi 45 ini angka yang kita peroleh dari satelit, 50 angka yang kita peroleh dari stasiun BMKG dari instrumen Boltec ya. Jadi ini rumusnya total annual strokes dibagi luas wilayah ya. Jadi totalnya itu mencapai angka sekian, kemudian luas wilayahnya adalah sekian. Kita bagi, kita peroleh nilai 50. Kemudian ini kita bandingkan dengan data satelit. Data satelit kita peroleh 45 dibagi 50 dikali 100%. Maka kita peroleh validasi antara data satelit dengan data di lapangan ya, data observasi yang diperoleh dari instrumen Boltec yang terpasang di BMKG, stasiun BMKG, maka efisiensinya kita dapati senilai 90%. Artinya data satelit ini setelah kita bandingkan dengan data di lapangan menunjukkan angka yang cukup tepat ya dalam menangkap aktivitas petir di sebuah wilayah. Dalam hal ini untuk wilayah Bogor saja ya. Ini untuk wilayah Bogor kita bandingkan dengan data satelit yang kita peroleh juga untuk wilayah Bogor saja ya, dengan data dari stasiun BMKG lewat instrumen Boltec yang terpasang di sana ya. Kita hitung efisiensinya dan kita dapati nilainya itu 90%. Artinya data satelit itu jika dibandingkan dengan data di lapangan maka memiliki akurasi yang cukup tinggi ya, mencapai angka 90%. Jadi ini data yang saya peroleh dari stasiun BMKG dari instrumen Boltec ya. Itu tentu saja Boltec itu kan merekam suara ya atau ya merekam sambaran petir ya. Kalau isokronik tadi audible suara. Kalau yang Boltec ini merekam dengan frekuensi rendah sambaran petir itu ya, sambaran petir.
Kemudian kita petakan, di sini kita bisa mengetahui wilayah mana saja di Bogor yang memiliki kerapatan petir atau memiliki aktivitas petir yang cukup tinggi. Ini ya, ini legendanya, ya, keterangannya. Jika warnanya ungu, ya, itu memiliki kerapatan petir yang cukup tinggi. Jadi kita bisa lihat wilayah-wilayah ungu di Kabupaten Bogor, dan disitulah ya, wilayah dengan aktivitas petir yang cukup tinggi, begitu ya. Sementara untuk warna merah sendiri itu aktivitas petirnya rendah di sana. Jadi kalau kita lihat ini setiap bulannya ya sambaran petirnya itu mencapai angka 53.947 ya. Bahkan pada musim pancaroba yang pertama dari jadi musim peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau itu ya, jadi musim hujan ya, peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau pada bulan April di musim pancaroba itu mencapai angka jumlah stroke-nya atau jumlah sambarannya itu mencapai angka 86.367. Sementara musim pancaroba yang kedua, jadi musim peralihan dari musim hujan musim peralihan dari musim kemarau menuju ke musim hujan itu mencapai angka 76.670 sambaran ya. Jadi musim peralihan yang pertama atau musim pancaroba yang pertama berupa musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau itu nilai sambarannya lebih tinggi dibandingkan dengan musim pancaroba kedua, yaitu musim peralihan dari musim kemarau menuju ke musim hujan. Nah, ini garis merah ya jika sambarannya petir, jika sambaran petirnya tinggi ya. Jika sambaran petirnya tinggi ya seperti di musim pancaroba bulan November, Desember, kemudian juga bulan April ini dapat mengakibatkan banjir bandang karena wilayah Bogor kan bergunung-gunung. Jika hujan lebat ya yang terindikasi lewat tingginya sambaran petir yang dihasilkan dari peristiwa badai petir, maka dikhawatirkan akan timbul flash flood atau banjir bandang begitu ya. Nah, karena wilayah Bogor itu kan berada di pegunungan, perbukitan, lereng-lereng. Jadi sungai-sungai itu ya jika hujan lebat akan cepat penuh ya. Kemudian dari hulu ya, hulu itu juga jika hujan lebat dikhawatirkan ada aliran atau debit alirannya itu semakin tinggi ya, semakin meningkat dan dikhawatirkan muncul yang namanya flash flood atau banjir bandang gitu. Dan itu bisa kita indikasikan ya, kita lihat jika sambaran petirnya itu lebih dari 50.000 ini ya. Jadi di sini kita bikin ambang ya, atau semacam peringatan. Jadi jika sambaran petirnya itu yang terekam di Boltek itu sudah lebih dari 50.000 dalam satu bulan, maka bisa kita keluarkan warning atau peringatan bahwa ini harus hati-hati untuk wilayah Bogor ya, akan kemungkinan munculnya banjir bandang ya. Jadi data petir ini juga bermanfaat ya sebagai early warning system tadi saya sebut untuk peringatan banjir bandang di Kabupaten Bogor ya. Jadi selain jumlah curah hujan dalam setiap bulan, jumlah petir atau sambaran petir juga dapat menjadi indikator untuk early warning system bencana banjir bandang di Kabupaten Bogor ya. Jadi kalau nilai sambaran petirnya sudah lebih dari 50.000 kali, itu kita khawatirkan akan terjadi banjir bandang. Selain kita lihat dari jumlah curah hujannya begitu. Jadi ini spot ya, spot of lightning prone over Bogor, artinya spot kerawanan petir di Bogor. Ya, wilayah-wilayah mana saja yang memiliki kerawanan petir di Bogor. Silakan dilihat di slide ini ya. Jika Anda penduduk Bogor, tentu Anda bisa mengenali wilayah-wilayah yang saya tampilkan di layar ini, di slide ini. Jadi ini ya,
pertanyaan risetnya, kemudian hipotesisnya, kemudian objektif yang saya ajukan atau tujuan yang saya ajukan. Yang pertama itu untuk memetakan lightning climatology atau klimatologi petir di benua maritim. Itu di sini telah terjawab ya kesimpulannya. Jadi tujuan yang pertama untuk memetakan klimatologi petir di benua maritim. Jadi kesimpulannya ya, daerah-daerah bahaya petir telah teridentifikasi dengan baik secara musiman dan juga secara tahunan. Ya, itu tujuan yang pertama telah terjawab lewat kesimpulan yang pertama pula. Ya. Tujuan yang pertama ingat untuk memetakan klimatologi lightning di benua maritim. Jadi kesimpulan yang pertama ya, daerah-daerah bahaya lightning itu telah teridentifikasi ya, dengan baik, baik itu musiman maupun secara tahunan. Kemudian untuk menentukan efisiensi deteksi antara satelit dan juga sistem pendeteksi petir lokal. Ya. Nah, kesimpulannya di sini ya nearly perfect detection efficiency. Artinya efisiensi deteksinya itu mendekati sempurna dengan nilai 90% tadi ya. Jadi ada tujuan dua dan kesimpulannya juga dua ya. Jadi tujuan yang pertama memetakan, kesimpulannya telah dipetakan dengan baik ya, baik itu secara musiman maupun tahunan. Kemudian yang kedua menentukan efisiensi deteksi ya antara data yang kita peroleh dari satelit dengan data di lapangan ya lewat stasiun BMKG dari instrumen Voltec. Ya. Jadi kesimpulannya efisiensi deteksinya itu mendekati perfect atau hampir sempurna ya dengan angka 90%. Ini untuk menjawab tujuan yang kedua. Saya kira demikian ya. Nanti kita ketemu di video selanjutnya.